Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Apakah benar Yesus menurunkan gereja Katolik kepada Santo Petrus? Menurut Santo Clemens dari Roma, dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Clemens adalah murid dari Rasul Petrus dan ditabiskan oleh Petrus. Mengisahkan peran Petrus dan kematiannya, katanya, perhatikan teladan yang luhur dari generasi kita sendiri. Pilar yang terbaik, yaitu gereja Roma, telah dianiaya. Mari kita memusatkan mata hati kita kepada rasul-rasul yang baik itu. Petrus yang menderita tidak hanya mengalami 1 atau 2 kali, tetapi banyak kesulitan dan karenanya pergi ke tempat kemuliaan yang sesuai. Paulus menunjukkan jalan kepada penghargaan atas ketahanan iman, telah beralih dari dunia ini ke tempat yang suci. Terhadap kedua orang ini yang telah hidup dalam kekudusan, harus ditampakkan banyak sekali orang yang menderita penganiayaan yang menjadi contoh yang bersinar di tengah-tengah kita. Kesaksian Santo Clemens ini penting karena Santo Clemens adalah Paus yang ketiga setelah Rasul Petrus. Menurut Santo Ignatius dari Antioquia, Uskup Antioquia yang adalah murid Rasul Yohanes dan kemungkinan juga adalah murid Rasul Petrus karena Petrus pun pernah tinggal di Antioquia sebelum wafatnya sebagai martir di Roma. Ia menulis surat kepada gereja-gereja di Efesus, yaitu Magnesia, Trales, Philadelphia, Smyrna, dan kepada Polikarpus dan juga gereja Roma. Topik suratnya antara lain mengenai kelahiran Yesus, hierarki, Ekaristi, kehadiran Yesus yang nyata dalam Ekaristi. Santo Ignatius adalah bapa gereja pertama yang menggunakan istilah Katolik untuk menjelaskan gereja universal, untuk membedakannya dari gereja heretik yang bersifat lokal. Kepada semua gereja itu, ia memerintahkan kesatuan dan harmoni, kecuali kepada gereja di Roma, karena ia mengetahui bahwa gereja Roma telah mempunyai otoritas dari para rasul. Ignatius yang disebut juga Theophorus kepada gereja yang telah menerima belas kasihan di dalam kemuliaan yang transenden, yang juga memimpin di tempat utama di daerah kekuasaan Roma. Tidak seperti Petrus dan Paulus, saya tidak mengeluarkan perintah kepada kamu. Menurut Gaius, seorang imam Roma, Nero membantai para rasul. Oleh karena itu, tertulis bahwa Paulus dipenggal kepalanya di Roma, dan dengan demikian juga Petrus disalibkan di bawah kepemimpinan Nero. Tentang Petrus dan Paulus ini, sesuai dengan fakta nama mereka, tetap ada di kuburan sampai saat ini. Hal ini juga dikonfirmasikan oleh Gaius, anggota gereja Roma, di bawah kepemimpinan Zephyrinus, uskup Roma. Saya dapat menunjukkan kubur para rasul itu, sebab jika kamu ke Vatikan atau ke Jalan Ostian, kamu akan menemukan kubur mereka yang meletakkan dasar gereja. Kata tersebut dikutip dari Eusebius Church History 2255 NPNF 2 1.2129/30. Dari tulisan ini kita ketahui bahwa lokasi kuburan dua rasul tersebut telah dihormati dan dikenal cukup luas di Roma. Ia tidak mungkin mengatakan hal ini dengan begitu yakin jika fakta sesungguhnya tidak demikian. Menurut Santo Irenaeus, murid Polikarpus yang adalah murid Santo Yohanes Uskup Gaul, mengatakan tradisi diperoleh dari para rasul, dari gereja yang sangat besar, sangat luas dikenal, yang didirikan dan diatur di Roma oleh kedua rasul yang sangat mulia, yaitu Petrus dan Paulus. Para rasul yang terberkati ini setelah mendirikan dan membangun gereja, mempercayakannya ke tangan Linus, jabatan episkopat. Menurut Tertullian, sebelum Tertullian bergabung
bergabung dengan bidah Montanis, ia adalah seorang apologis Kristen yang handal. Maka, Gereja Katolik memperhitungkan juga tulisan-tulisannya sebelum ia memisahkan diri dari kesatuan dengan Gereja Katolik. Ia mengatakan, bergabunglah dengan gereja-gereja para rasul, di mana kursi rasul masih ada, di mana tulisan-tulisan mereka yang otentik dibacakan. Jika kamu ada di dekat Italia, kamu mempunyai Roma yang di mana otoritas kami berasal. Betapa bahagianya gereja itu yang kepadanya para rasul menumpahkan darah mereka. Petrus menjalani kisah sengsara seperti Tuhan kita disalibkan, dan Paulus dimahkotai dengan mati dipenggal seperti Yohanes Pembaptis. Di Roma, Nero adalah yang pertama untuk menodai iman yang berkembang dengan darah. Petrus diikat oleh orang lain menurut Yohanes 21 ayat 18. Ketika ia dipaku di kayu salib, Paulus memperoleh kelahiran yang sesuai dengan kewarganegaraan Roma. Ketika di kota itu, ia dilahirkan kembali dengan kemartiran yang luhur. Dan masih banyak lagi kutipan-kutipan yang menyatakan bahwa Rasul Petrus mendirikan gereja di Roma yang disebut sebagai Gereja Katolik Roma. Masa 25 tahun kepemimpinan Petrus di Roma tidaklah dipermasalahkan oleh para ahli sejarah. Nampaknya Rasul Petrus berada di Roma secara sporadis antara tahun 42 sampai 62. Ia memimpin gereja, bahkan saat ia aktif melakukan perjalanan untuk menyebarkan Injil dan melakukan tugasnya sebagai pengurus rumah tangga dari kerajaan Allah. Untuk kisah Santo Petrus yang adalah paus pertama gereja Katolik, kalian juga bisa dengarkan di Mata Bajak. Info Katolik, semoga bermanfaat dan menguatkan iman kita.